Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidul Komar Syakbani, NIM 15, Program Studi Agribisnis, pengampu mata kuliah penyuluh pertanian kelas B. Kali ini saya akan mengambil topik programa kegiatan penyuluhan peran penyuluh pertanian pada kelompok tani padi. Untuk studi kasusnya di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu untuk mengetahui peran penyuluh pertanian lapangan dalam mendampingi kelompok tani padi di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran umum lokasi di penyuluhan tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui proses identifikasi pemasaran yang terjadi di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin. Yang terakhir, yaitu untuk mengetahui materi penyuluh yang diberikan penyuluh kepada kelompok tani untuk kelompok tani padi di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin. Untuk outputnya sendiri, output yang telah dihasilkan atau dicapai dari kegiatan penyuluhan adalah peran dari penyuluh lapang kepada kelompok tani sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah konsultan, yang kedua ada fasilitator, yang ketiga ada sumber informasi, yang keempat pendidik atau pembimbing kelompok tani dalam kegiatan usaha tani padi. Dalam hal ini pemerintah juga campur tangan dengan memberikan pelayanan penuh terhadap kelompok tani, yaitu bekerja sama terhadap kelompok tani dengan koperasi dan gapoktan di wilayah setempat agar kelompok tani dalam kegiatan usaha tani yang mereka jalankan seperti benih unggul, modal simpan pinjam, pupuk bersubsidi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah karakteristik wilayah. Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin. Secara yuridis, pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan dengan Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 dengan luas Kabupaten Banyuasin sebesar 1.183.299 hektar atau sekitar 12,18% dengan 14 kecamatan dan 236 desa atau kelurahan atau UPT. Karakteristik penduduk. Gambaran demografi wilayah Kabupaten Banyuasin berisikan penjelasan dan tabel mengenai kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangun merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Banyuasin hingga awal tahun 2012, Kecamatan Talang Kelapa merupakan kecamatan dengan persentase persebaran tertinggi, yaitu sebesar 15,49%, dan Kecamatan Air Kumbang adalah kecamatan dengan persebaran terendah, yaitu hanya sebesar 2,14%. Untuk kelembagaan pertanian yang dimaksud adalah kelembagaan yang memiliki hubungan relevan dengan upaya-upaya perlindungan lahan pertanian pangan dan diperoleh melalui identifikasi jenis-jenis kelembagaan pertanian yang ada di lokasi penelitian tersebut. Identifikasi jenis kelembagaan berdasarkan fungsi kelembagaan yang meliputi fungsi pengembangan, fungsi pendukung, dan fungsi pelaksana. Berdasarkan fungsi tersebut dapat dikenali ada 3 kelembagaan, yaitu kelembagaan pembina, kelembagaan pelayanan, dan kelembagaan usaha.
Secara umum, kelembagaan pertanian memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. Instansi pertanian, subak, dan kelompok tani merupakan 3 kelembagaan yang memiliki potensi baik untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. Untuk potensinya sendiri, sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Banyuasin, karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian di daerah Banyuasin. Kontribusi sektor pertanian terhadap penduduk domestik bruto (PDRB) tahun 2012 mencapai 30,35% dengan nominal output sebesar 4,57 miliar rupiah atas dasar harga berlaku. Sektor pertanian terbagi atas 5 subsektor, meliputi sektor lahan tanaman bahan pangan atau sering disebut tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Produksi pada sawah dan padi ladang di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2012 mencapai 882.597 ton yang dihasilkan dari 200,980 hektar luas panen. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi pertumbuhan sebesar 7,59%, yakni dari 820,337,7 ton dengan luas lahan 190,341 hektar. Perbandingan produksi per hektar antara padi sawah dan padi ladang menunjukkan bahwa rata-rata produksi sawah selalu lebih tinggi dibandingkan padi ladang. Hal tersebut disebabkan karena padi sawah mendapatkan pengairan yang baik dan teratur dibandingkan dengan padi ladang. Potensi lain dalam bidang pertanian sangat beragam di Kabupaten Banyuasin. Di antaranya ada sektor perkebunan, perhutanan, perikanan, dan peternakan. Selanjutnya adalah isu permasalahan. Permasalahan dalam pertanian akan dialami oleh beberapa petani di setiap wilayah, khususnya di Kecamatan Lalan, Kabupaten Banyuasin, pada komoditas unggulannya yaitu pada padi. Petani padi dalam hal ini mengalami beberapa masalah dalam usaha tani mereka, yaitu kekurangan jumlah penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap desa hanya ada 1 orang tenaga PPL. Beberapa hal yang terjadi dalam kegiatan usaha tani padi diantaranya, yang pertama, penggunaan alsintan yang tidak sesuai dengan cara pemakainya. Yang kedua, tidak tersalurkannya saprodi dengan baik kepada petani. Yang ketiga, SDM yang kurang terampil dalam kegiatan usaha tani. Yang keempat, hasil produksi yang kurang maksimal karena proses pembibitan tidak sesuai dengan GAP. Yang kelima adalah kelompok tani yang kurang adanya pengarahan setiap pelatihan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi yang sudah dipaparkan adalah berdasarkan dari penjelasan bentuk programa dan peran penyuluhan, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh pertanian lapangan adalah sebagai konsultan, fasilitator, sumber informasi, dan pendidik untuk mendampingi kelompok tani padi di Kecamatan Lalan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.